Bab 736-740. Di sebelah hutan kecil di sebelah taman bermain Universitas Jiangnan. Seorang pria dan seorang wanita sedang mengobrol. Kedua orang ini adalah Lin Dong dan Su Yingsui yang baru saja berjalan dari gedung pengajaran. Melihat hutan kecil di depanku, Lin Dongxin dipenuhi dengan emosi. Di hutan kecil inilah pacarnya Jiang San, yang telah jatuh cinta selama bertahun-tahun, putus dengannya. Ujung-ujungnya, saingan cintanya itu begitu marah hingga muntah darah. Ketika saya bangun, saya sudah berada di rumah sakit sekolah. Pada saat itulah saya mendapatkan sistem super ilahi. Dia mengubah hidupnya dan juga mengubah nasib seluruh umat manusia di bumi. Tentu saja, Lin Dong sekarang tahu bahwa meskipun kejadian di Xiao Sulin tidak terjadi, dia belum putus, dan dia tidak terlalu marah hingga muntah darah, dia masih bisa mendapatkan sistemnya. Ini diberikan kepadanya oleh Lin Dong, lelaki tua di ruang dan waktu itu, yang telah melalui segala macam kesulitan dan mengirimkannya kepadanya ketika dia sekarat. Biarkan dia mengubah nasib bumi dan tidak diperbudak. Lin Dong telah melakukan ini. Dia bahkan melebihi kuotanya dan mengumumkan sebagai penguasa galaksi bahwa mulai sekarang, tanda budak tidak lagi diperbolehkan ada. Lin Dong, aku belum mendengar banyak kabar darimu selama beberapa tahun terakhir. Apa yang sedang kamu lakukan, penyelamat? Teman sekelas Su, jangan bergidik padaku. Aku belum pernah ke bumi selama setahun terakhir. Aku pergi berkeliling bintang-bintang dan baru saja kembali, Lin Dong menjawab dengan jujur. Tidak di bumi, pernahkah kamu berkeliaran di langit berbintang? Jangan bilang padaku bahwa suara yang tiba-tiba terdengar belum lama ini adalah kamu. Apakah kamu sudah menjadi penguasa galaksi? Mata Su Yingsui melebar karena tidak percaya di wajahnya. Apa? Kamu bisa mengenaliku? Tapi kamu tidak bisa mendengar suaraku. Lagi pula, kita sudah menjadi teman sekelas selama beberapa tahun. Lagi pula, suara itu juga kesombongannya hilang. Sama sekali tidak seperti dirimu. Benar-benar tidak seperti itu. Dalam benak kalian teman sekelas, aku seharusnya hanya menjadi pengantar makanan, senyum. Jangan katakan itu, kamu adalah orang besar sekarang, penyelamat umat manusia di bumi. Pernahkah kamu melihat patung itu? Ada banyak tempat. Jika ada yang berani mengatakan hal buruk tentangmu sekarang, dia akan ditenggelamkan dengan cara meludah. Su Yingsui menunjuk ke patung di tengah taman bermain dan berkata, "Oke, mahasiswa Su, jangan bicara tentang saya. Mari kita bicara tentang Anda. Mengapa Anda menjadi guru di Universitas Jiangnan? Saya belum pernah mendengar Anda mengatakan bahwa Anda memiliki ambisi ini sebelumnya. Sepertinya saya samar-samar ingat Anda mengatakan bahwa Anda ingin belajar di luar negeri, kan? Aku bilang itu karena aku menunggumu. Apa kamu percaya, Lin Dong?" Tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, "Haha, siswa Su, jangan bercanda." Su Yingsui tiba-tiba berbalik dan melihatnya, dia berteriak dengan serius. Hal ini membuat Lin Dong sedikit bingung. Aku tahu kamu adalah orang yang bernostalgia. Tidak peduli seberapa kuat atau tinggi statusmu di masa depan, kamu akan kembali ke sini dan mengunjungi alma matermu. Jadi aku memilih untuk tinggal di sini. Aku hanya berharap untuk sampai jumpa di masa depan. Tentu saja, saya tidak punya ide lain, karena saya tahu bahwa kesenjangan di antara kita sangat besar dan akan semakin besar di masa depan. Saya tidak memanfaatkan kesempatan ini sekalipun, dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi lagi di masa depan. Saya hanya menyesal karena saya tidak memiliki keberanian seperti Han Siyun. Lin Dong tidak tahu harus menjawab apa. Apakah itu membuatmu takut? Su Yingsui bertanya sambil tersenyum. Tidak. Lin Dong menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Dong, kamu tidak perlu menanggung beban apapun.
Aku hanya mengatakan apa yang aku rasakan di hatiku. Jika aku tidak mengatakannya kali ini, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Ada begitu banyak gadis di dunia yang mengagumimu, merindukanmu, dan menyukaimu. Terlalu banyak. Aku hanya orang yang sangat tidak mencolok. Tapi aku berbeda dari mereka karena kebetulan aku mengenalmu. Su Yingsue berkata dengan sangat santai. Saya tidak merasa malu dengan kata-kata ini. Mungkin dia sudah mengulanginya berkali-kali dalam pikirannya. Saya juga memikirkan reaksi Lin Dong yang tak terhitung jumlahnya. Teman sekelas Su, kenapa kamu melakukan ini? Lin Dong berkata sambil tersenyum pahit. Bukan apa-apa, dulu aku mengkhawatirkan wajah dan tidak berani mengatakannya. Sekarang setelah aku lebih tua, aku telah membuka mata terhadap beberapa hal. Jika kamu melewatkannya, kamu akan melewatkannya. Awalnya pertemuan yang bagus antar kenalan, tapi kamu melakukan ini dan aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Lin Dong tampak tak berdaya. Kalau begitu mari kita bicarakan hal lain. Han Xiun seharusnya bersamamu sekarang, kan? Su Yingsue mengganti topik. Jangan bicara omong kosong. Aku punya pacar. Namanya Yun Si. Dia teman sekelasku di SMA. Tidak lama setelah aku dicampakkan oleh Jiang San, aku berkumpul dengannya. Namun, teman sekelas Han telah berlatih dengan Yun Si dan yang lainnya. Lin Dong menjelaskan. Siapa mereka? Su Yingsue bertanya dengan ragu. Yah, mereka hanya beberapa teman dekat, semuanya wanita. Semacam itu. Tapi jangan salah paham, Tuan Su, mereka hanya berteman. Saya hanya memiliki Yun Si sebagai pacar saya. Lin Dong hanya bisa, dia menjawab dengan berani. Dan dia menegaskan bahwa dia hanya punya satu pacar. Lin Dong, kamu bisa melakukannya? Apakah kamu menyarankan menambahkan satu orang lagi padaku? Mahasiswa Su, berhentilah bercanda. Lin Dong, aku tidak bercanda. Saat ini, seluruh orang sedang mengikuti gelombang pelatihan seni bela diri. Kelas seni bela diri telah diatur dari sekolah dasar hingga universitas. Tentu saja, saya tidak melakukannya. Ingin tertinggal. Su Yingsue berkata dengan serius. Dia adalah orang dengan harga diri yang kuat. Kalau bukan karena kembalinya Lin Dong yang tiba-tiba kali ini. Su Yingsue mungkin mengubur kata-kata itu di dalam hatinya selamanya. Sekarang hal itu telah dikatakan. Maka tentunya Anda harus bekerja keras untuk menebus penyesalan tersebut. Apalagi Han Xiun pun belum berhasil. Dia bergabung dengan seorang temannya. Mahasiswa Su, kali ini kita akan meninggalkan bumi bersama-sama, dan bahkan meninggalkan galaksi Bima Sakti, dan pergi ke tempat asing. Kita mungkin tidak akan kembali selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Bisakah Anda menerimanya? Apakah Anda bersedia melepaskannya? Orang tua, kerabat, dan temanmu. Kali ini, mungkin ini perpisahan. Lin Dong berpikir sejenak dan berkata. Dia mengatakan ini karena menurutnya Su Yingsue tidak bisa menerimanya. Lagi pula, tidak semua orang rela meninggalkan orang tua dan kerabatnya demi mengejar keabadian. Tentu saja, Lin Dong juga melebih-lebihkan. Bahkan jika dia pergi, dalam 30 atau 20 tahun, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membawa Yun Si dan yang lainnya kembali menemui orang tua dan kerabatnya. Tapi dia tidak akan mengatakannya sekarang. Apakah kamu akan meninggalkan bumi? Kamu tidak akan kembali selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun? Su Ying bertanya dengan kaget. Ya, mengapa? Karena kita harus mengejar seni bela diri yang lebih tinggi. Dan hanya setelah kita kembali dari belajar kita dapat melindungi bumi. Apakah semakin kuat kekuatannya, semakin lama umurnya? Ketika kita mencapai alam tertentu, kamu bahkan bisa hidup selamanya. Su Ying kaget. Ia tidak pernah menyangka bahwa berlatih ilmu bela diri dapat membawa pada keabadian. Bukankah ini hanya terjadi di serial TV dan film? Realitas benar-benar ada.
Kata-kata Lindong benar-benar mematahkan kesadarannya. Lindong meninggalkan Universitas Jiangnan. Ia tidak memperingatkan orang lain, agar tidak menimbulkan sensasi jika identitasnya terungkap. Donglai Capital kini mengalokasikan dana dalam jumlah besar setiap tahun untuk mendukung sekolah yang pernah dihadiri Lindong. Dia tidak perlu bertanya lagi. Pada akhirnya, Su Yingsue masih belum bisa mengambil keputusan dengan segera. Katakan saja pada Lindong untuk menunggu sampai dia kembali untuk memikirkannya. Menurut Lindong, sekali kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa kembali. Bagaimanapun, bumi adalah tempat tinggal Su Yingsue selama lebih dari 20 tahun, inilah orang tua, kerabat, dan teman-temannya. Tiba-tiba dia diminta meletakkan semuanya dan mengikuti Lindong ke tempat asing. Jauh di lubuk hatinya, Su Yingsue masih belum bisa menerimanya untuk sementara waktu. Lindong merasa mustahil bagi Su Yingsue untuk pergi. Tentu saja, ini juga tujuannya, pergi ke sana akan membawa banyak masalah bagi Lindong. Bahkan saat ini, dia sudah pusing menghadapi wanita seperti Huang Fuxiu yang terus-menerus memutus dan mengacaukan hubungan mereka. Ini Su Yingsue lagi, bukankah ini hanya mencari masalah? Hanya wanita dengan temperamen Yunxi yang tidak keberatan sama sekali dan bahkan membantu Huang Fuxiu dan yang lainnya. Jika itu wanita lain, mereka pasti sudah berselisih. Setelah meninggalkan Universitas Jiangnan, Lindong tidak berhenti di Jiangcheng, tetapi langsung datang ke Sucheng. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana dia tinggal selama hampir 20 tahun, dan tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan baginya. Meski banyak kenangan buruk bahkan menyakitkan, itu semua hanyalah masa lalu. Ketika dia hendak pergi, Lindong juga harus kembali dan melihatnya. Saya bersekolah di 2 sekolah dulu, tapi sekarang tidak lagi seperti dulu. Dengan dukungan finansial dari Donglai Capital, hampir seluruh kedua sekolah tersebut telah banyak direnovasi dan diperluas. Setelah mengunjungi sekolah, Lindong datang ke rumahnya lagi. Saya memiliki banyak kegembiraan masa kecil di sana. Namun sebagian besar sudah kabur. Saat itu, orang tuanya masih hidup dan keluarganya sedang bersenang-senang. Sayangnya sebuah kecelakaan merenggut segalanya. Kemudian Lindong mulai menjalani kehidupan yang mengerikan di rumah paman keduanya. Tanpa memberitahu keluarga paman keduanya, Lin Guobang, Lindong diam-diam masuk ke gedung 2 lantai miliknya. Ini telah menjadi gudang untuk menyimpan serba-serbi. Berjalanlah dari ruang tamu ke dapur dan kemudian ke kamar tidur Anda di lantai atas. Tidak ada jejak masa lalu. Lindong menggelengkan kepalanya, berjalan ke balkon, melompat ringan dari lantai 2, dan sampai ke halaman. Dia berbalik dan melihat ke rumah yang sudah rusak. Saat saya pergi kali ini, mungkin saat saya kembali, tempat ini sudah tidak ada lagi. Merasa lega, Lindong hendak pergi. Gerbang besi halaman tiba-tiba terbuka. Lindong berbalik mengikuti suara itu. Seorang pemuda berusia 20-an muncul di pintu. Itu adalah sepupunya Lin Kuan. Lin Kuan membuka pintu besi. Dia awalnya masuk untuk mencari sesuatu. Ini adalah gudang keluarga mereka. Kemudian saya merasa orang ini tampak familiar. Tiba-tiba hatiku bergetar. Ini, bukankah ini Lindong? Dia benar-benar kembali. Lindong, saudara. Lin Kuan tergagap dan berteriak. Lindong tersenyum. Sepertinya ini pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar Lin Kuan memanggilnya saudara. Dulu disebut melon musim dingin dan melon musim dingin. Anak inilah yang paling sering memukulinya. Lama tidak bertemu, kata Lin Kuan. Itu benar-benar Lindong. Lin Kuan juga tersadar saat ini dan berteriak sekuat tenaga. Ayah, ibu, kakak, ayo cepat, kakak Lindong sudah kembali.
datang dan lihat. Mendengar suara Lin Kuan, seorang pria berikutnya kepadanya 3 orang segera berlari keluar halaman. Sepasang suami istri muda dan seorang wanita berusia 27 tahun. Mereka adalah paman kedua Lin Dong, Lin Guobang, bibi kedua Zhang Guifang, dan sepupu Lin Fei. Mereka bertiga dengan cepat sampai di gerbang halaman Donglin. Melihat Lin Dong, mereka bertiga terlihat bersemangat, tapi sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Lin Dong juga tidak mengatakan apapun, hanya berdiri di halaman rumahku. Kedua belah pihak tetap diam selama lebih dari 10 detik. Zhang Guifang diam-diam menarik ujung pakaian Lin Guobang dan memberi isyarat agar dia berbicara. Baru pada saat itulah Lin Guobang mengumpulkan keberanian untuk menahan hukuman. Lin Dong, kamu kembali, aku akan kembali untuk melihat rumahku yang dulu. Kalian sibuk dengan pekerjaanmu, sudah waktunya aku pergi. Lin Dong berkata dan melangkah maju untuk pergi. Dia tidak ingin menghadapi keluarga ini. Faktanya, rasa sakit yang mereka timbulkan pada diri mereka sendiri terlalu dalam. Kalau tidak, Lin Dong tidak akan melakukan semuanya secara menyeluruh. Setidaknya kamu bisa menutup mata seperti yang kamu lakukan pada keluarga paman keempatmu. Minta bibi untuk mengatur agar keluarganya mendapatkan pekerjaan di Golden Leaf Hotel. Melihat Lin Dong hendak pergi, Zhang Guifang sangat cemas. Akhirnya bertemu Lin Dong, bagaimana dia bisa membiarkan Lin Dong pergi begitu saja? Identitas Lin Dong sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Hanya satu kata saja dapat mengubah nasib keluarga mereka. Kakak perempuan tertua Lin Guoying juga seperti ini. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Masing-masing memiliki mobil mewah bernilai jutaan dolar, dan tinggal di sebuah rumah bernilai ratusan juta. Dikatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, dia telah membeli sejumlah properti mulai dari jutaan hingga puluhan juta, dan dia menjadi makmur di Jiangzheng. Keluarga bibi Lin Dong, Liu Yanmei juga serupa. Kedua keluarga tersebut bersama-sama menguasai hotel berbintang senilai puluhan miliar. Keuntungan tahunan mencapai miliaran. Sekarang mereka hanya perlu kembali ke Sucheng. Anda akan segera menerima sambutan tingkat tertinggi dari para pemimpin Sucheng. Itu sungguh mulia, semakin banyak pemandangan, semakin banyak pemandangan yang ada. Zhang Guifang dipenuhi rasa iri dan benci. Gigiku sangat sakit hingga aku hampir rontok. Saya selalu bermimpi bahwa saya bisa hidup seperti ini suatu hari nanti. Bahkan kakak keempat Lin Guowei diam-diam telah diatur oleh kakak perempuan tertuanya untuk bekerja sebagai kader kecil di hotel. Mereka adalah satu-satunya keluarga yang tidak menangkap apapun. Masih tinggal di tempat menyebalkan ini, pasangan itu sering bertengkar soal Lin Dong. Bahkan putra-putrinya pun mengeluhkan hal tersebut. Kalau saja aku bersikap sedikit lebih baik pada Lin Dong. Saat ini, merekalah yang bangga dengan nenek moyangnya dan memiliki kejayaan yang tak terbatas. Sangat disayangkan tidak ada obat penyesalan yang bisa dibeli di dunia. Jika tidak, mereka akan bersedia membeli meskipun mereka kehilangan seluruh uangnya. Keluarga tersebut juga berkali-kali mendekati kakak perempuan tertua Lin Guoying, berharap dia dapat mengatur agar keluarganya tinggal di hotel seperti yang dia lakukan untuk saudara laki-laki keempat. Namun semuanya ditolak dengan tegas. Dia tidak bisa memutuskan apakah hotel itu milik Lin Dong. Kali ini saya bertemu Lin Dong. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan pengampunan Lin Dong. Meskipun mereka memang sedikit kasar terhadap Lin Dong, tapi darah lebih kental dari air. Selain itu, sudah lama sekali, mungkin orang besar seperti Lin Dong sudah lupa. Zhang Guifang tidak ingin lagi menjalani kehidupan yang miskin. Dia juga ingin mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, makan abalon dan lobster,
dan disambut oleh bosnya begitu dia kembali ke rumah. Zhang Guifang bukan satu-satunya yang merasa cemas saat kejadian itu. Lin Fei dan Lin Kuan juga cemas. Kehidupan keluarga tante pun terlihat dari kedua kakak beradik tersebut. Siapa yang tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu? Terutama Lin Kuan, keren kan mengendarai mobil sport seharga puluhan juta. Lindong, kamu sudah di sini. Kenapa kamu tidak makan sebentar sebelum pergi? Kata Zhang Guifang buru-buru. Ya, saudara Lindong kembali setelah sekian lama. Ayo makan sebelum berangkat. Lin Kuan juga membantu. Ayah dan anak perempuan lainnya tidak berbicara. Tapi dia juga menunjukkan ekspresi penuh harap. Jelas berharap Lindong bisa bertahan. Tidak, aku sudah muak dengan sisa makananmu selama bertahun-tahun, Lindong berkata sambil tersenyum. Perkataannya langsung membawa suasana adegan itu ke titik beku. Keluarga Lin Guobang yang beranggotakan 4 orang berhenti berbicara. Karena saya tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Ketika Lindong tinggal di rumah mereka sebelumnya, dia tidak memenuhi syarat untuk melayani di meja dan harus makan sisa makanan. Bahkan ada kalanya mereka tidak bisa menghabiskan dagingnya, jadi mereka mengeluarkannya dan memberikannya kepada anjing, tidak menyisakan apapun untuk Lindong. Lindong, hal-hal itu sudah berlalu, kenapa repot-repot menyebutkannya lagi? Lin Guobang tersenyum canggung. Itu sudah berlalu bagimu, tapi aku akan selalu mengingat masa kelam itu. Lindong menggelengkan kepalanya, dan kemudian melanjutkan, tidak masalah jika kamu tidak mengizinkanku makan di meja, bahkan jika kamu memiliki sisa makanan. Kamu tidak mau menyerahkannya padaku. Beri makan saja kucing dan anjing. Lin Guobang, kamu adalah paman keduaku. Ayahku dan kamu adalah saudara. Darah lebih kental dari air. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukan hal seperti itu. Masalah? Bahkan jika kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Kompensasi orang tuaku hampir 1 juta yuan ada di tanganmu. Jadi kamu hanya memberiku sisa setiap hari. Lindong, berhenti bicara. Suara Lin Guobang serak. Mungkin kata-kata Lindong memang membuatnya merasa sedikit bersalah dan malu. Lagi pula, Lindong juga keponakannya. Saat itu, dia juga disihir oleh Zhang Guifang. Untuk mempertahankan 1 juta itu sebagai miliknya, dia memiliki pikiran jahat. Lindong mengabaikan Lin Guobang dan memandang Zhang Guifang. Zhang Guifang, saya mengerti maksud Anda hari ini. Saya baru saja melihat bibi dan paman saya menjalani kehidupan yang lebih baik dengan bantuan saya. Jadi saya ingin berbagi kuenya. Saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki angan-angan seperti itu bagus bagiku. Ini mereka pantas mendapatkannya. Tapi bagaimana denganmu? Pikirkanlah dalam hati nuranimu. Jadi jangan pernah berpikir untuk mengambil 1 sen pun dariku. Kata-kata Lindong seperti palu yang berat, memukul seluruh keluarga. Orang-orang merasa pusing. Mereka mengira seiring berjalannya waktu, Lindong perlahan akan melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Demi darah yang lebih kental dari air, maafkanlah mereka. Kemudian mereka bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti kakak perempuan tertua Lin Guoying. Sayangnya Lindong adalah orang yang memiliki dendam yang jelas. Berbuat baiklah padanya dan dia akan membalasmu 2 kali lipat. Jika Anda memperlakukannya dengan buruk, dia akan membalas Anda 2 kali lipat. Jika bukan karena darah lebih kental dari air, dia akan membuat keluarga Lin Guobang menanggung akibatnya. Lindong, kamu sudah besar sekarang, kenapa kamu masih peduli dengan orang kecil seperti kami? Tidak bisakah kamu lebih berpikiran terbuka dan memaafkan kami? Lagi pula, kami adalah saudara dengan darah yang lebih kental dari air. Kamu di sana apakah begitu banyak uang yang tidak dapat digunakan? Jadi bagaimana jika Anda memberi kami sedikit? Zhang Guifang bertanya dengan keras. Dia juga menjadi panik.
Awalnya saya ingin melakukannya secara perlahan dan bertahap. Tapi melihat postur Lindong, dia tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun. Di mana Zhang Guifang menerimanya? Teman, apakah kamu pikir aku seorang kerabat? Apakah kamu memberi makan sisa makanan kepada kerabatmu? Apakah kamu membiarkan kerabatmu tidur di sebelah rumah anjing? Apakah kamu memukuli kerabatmu sampai habis ketika kamu tidak bahagia? Karena kamu telah melakukannya, maka saya harus menanggung akibatnya. Saya belum membalas. Saya sudah layak untuk Anda. Jika tidak, sepatah kata pun dapat menghancurkan keluarga Anda. Saya memang punya banyak uang dan terlalu banyak untuk dibelanjakan daripada memberimu 1 poin. Lindong mencibir. Lindong, kamu serigala bermata putih. Tidak peduli apa, kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Setidaknya kami tidak membiarkanmu tidur di jalan. Kami tidak membiarkanmu mati kelaparan dan mati kedinginan. Dan sekarang kamu sebenarnya ingin membalas budi dengan dendam. Kamu sama sekali bukan manusia. Zhang Guifang berkata dengan keras, terkutuk. Jika bukan karena kompensasi 1 juta dari orang tuaku, maukah kamu, Zhang Guifang, berbaik hati menerimaku? Seluruh keluargamu disesatkan oleh wanita kejam sepertimu. Zhang Guifang menunjuk Lindong, dia sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Oke, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kata-kataku denganmu di sini. Ada beberapa hal yang dilakukan orang-orang dan Tuhan mengawasi. Jika kamu menyakiti orang lain, kamu akan merugikan dirimu sendiri. Kamu bisa mengurusnya sendiri setelah itu. Lindong selesai berbicara, dia siap pergi lagi. Tanpa diduga, Zhang Guifang berlutut di tanah dan berkata dengan keras, Lindong, bibi kedua tahu saya salah. Mohon maafkan saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kemudian Lin Kuan dan Lin Fei juga berlutut di tanah. Saudara Lindong, itu adalah kesalahan saya di masa lalu, yang menyebabkan Anda sering dipukuli. Saya tidak bijaksana pada saat itu. Mohon maafkan saya. Masa lalu? Mohon maafkan saya. Zhang Guifang selesai, dia berbalik dan menatap Lin Guobang. Dia memberi isyarat agar dia berlutut juga. Ini adalah rencana pahit yang telah didiskusikan oleh keluarga mereka. Jika aku melihat Lindong lagi, jika tidak berhasil, seluruh keluarga akan berlutut dan memohon maaf padanya. Selama mereka bisa mendapatkan perlakuan seperti kakak perempuan tertua Lin Guoying, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Lin Guobang sedikit pemalu dan menolak berlutut. Lin Guobang masih merasa sedikit risih memintanya untuk berlutut bersama keponakannya sendiri. Tapi memikirkan hidup bahagia keluarga kakak tertua, kalau bisa memilikinya, apalagi berlutut, biarlah dia bersujud 100 atau 1000 kali. Pada akhirnya, Lin Guobang berlutut, namun saat mereka berempat ingin melihat reaksi Lindong. Hah, di mana orangnya? Kemana perginya orang-orang? Tidak ada seorang pun di depan mereka saat ini. Lindong tidak tahu kapan dia pergi diam-diam. Keluarga Lin Guobang tidak menyadarinya sama sekali. Keluarga beranggotakan 4 orang itu menangis dan berduka, yang bahkan lebih buruk daripada kematian ayah mereka sendiri. Kali ini, mereka gagal mendapatkan pengampunan Lindong, dan mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam. Zhang Guifang tidak menyangka seluruh keluarganya akan berlutut, tapi Lindong tetap memilih untuk mengabaikannya. Setelah mencari ke atas dan ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan ke segala arah, Zhang Guifang berdiri dengan makian setelah memastikan Lindong sudah pergi. Bah, serigala bermata putih, bahkan lebih buruk dari anjing. Kamu bisa memberi makan anjing dan masih tahu cara mengibaskan ekornya. Bu, berhenti bicara, itu semua karena kamu. Tidak apa-apa sekarang, wah mobil sport jutaan dolar hilang. Lin Kuan berkata tidak puas.
Dasar bocah, beraninya kamu membicarakan ibumu, kamu gatal, apakah kamu ingin berkelahi? Jika kamu ingin mobil sport, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Lindong, binatang kecil dengan ayah dan ibu yang sudah meninggal, bisa berkembang. Kenapa kamu tidak bisa? Aku telah membesarkanmu dengan sia-sia. Melihat putranya membicarakannya dan mimpinya hancur, Zhang Guifang menjadi marah dan menunjuk ke arah Lin Kuan dan mulai memarahinya. Bu, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata pun. Lin Fei juga berkata. Apakah kalian berdua begitu berani hari ini? Beraninya kalian bergabung untuk menentangku, aku. Zhang Guifang disela oleh Lin Guobang sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Diam, apakah kamu sudah selesai? Oke, apakah kamu dan keluargamu bekerja sama untuk menindasku? Aku tidak akan hidup lagi. Saat keluarga Lin Guobang saling mengeluh dan menuduh, Zhang Guifang berguling-guling di tempat. Lindong sudah meninggalkan halaman, terlalu mudah baginya untuk menyembunyikannya dari mata dan telinga orang-orang biasa ini. Tapi dia mendengar kata demi kata Zhang Guifang. Wanita ini benar-benar bisa membalik punggungnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Saya hanya berlutut dan memohon pengampunan. Begitu dia berbalik, dia mulai mengumpat. Lindong sangat mengenal wanita Zhang Guifang. Dia tipikal orang yang sombong. Dia menyukai wajah dan mengutamakan kepentingan di atas segalanya. Adegan di mana keluarga itu baru saja berlutut pastinya adalah ide Zhang Guifang. Dia berpikir jika mereka melakukan ini, Lindong akan memaafkan mereka karena darah lebih kental daripada air. Sayangnya Lindong tidak menerima trik ini. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena dia, akan ada sesuatu yang menguntungkan sekarang. Keluarga ini tidak akan pernah melakukan ini. Mereka bahkan mungkin tidak menatap mata Lindong, apalagi mengundang Lindong pulang untuk makan malam. Zhang Guifang ingin mengambil uang Lindong untuk hidup bahagia dan pamer, tapi bagaimana Lindong bisa memenuhi keinginannya? Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan darah, jadi si Lindong tidak bisa melakukannya jika dia jatuh ke dalam jebakan, tapi dia tidak berani mengabaikannya dan dia masih bisa melakukannya. Jadi ketika dia berlutut di depan keluarga Zhang Guifang, Lindong diam-diam memilih untuk pergi. Jika Anda ingin dia mengesampingkan dendam masa lalunya, tunggu sampai Lindong kembali ke bumi lagi. Saat itu, diperkirakan Zhang Guifang akan segera dimakamkan. Selama Zhang Guifang meninggal, sebagian besar kemarahan Lindong akan hilang. Setelah meninggalkan halaman kecilnya, Lindong juga meninggalkan Sucheng. Mulailah berkeliaran di seluruh negeri tanpa tujuan. Bagaimanapun, dia tidak akan kembali menghadapi Bai Li Yanhong sendirian sebelum waktunya tiba. Bumi saat ini sudah menjadi batu. Tiongkok telah menjadi tempat suci di hati umat manusia di seluruh dunia. Semua orang berkumpul di sini, dan Huaxia menjadi semakin hidup. Lindong mengunjungi banyak tempat yang dia kenal. 3 hari kemudian, dia sampai di hutan tersembunyi di Kyoto. Ini adalah kamp pelatihan Falcons yang diselenggarakan oleh militer Tiongkok. Disinilah Lindong menerima tes Falcon dan bergabung dengan Falcon. Baru saja melangkah ke barisan perkemahan Falcon. Segera, tim elang dengan cepat berlari keluar dari tumbuhan hijau di dekatnya dan mengepung Lindong. Siapa kamu? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Seorang pria yang tampak seperti kapten menanyakan 3 pertanyaan berturut-turut kepada Lindong. Semua anggota tim lainnya tampak siap menyerang. Jelas mereka tidak mengira Lindong masuk karena kesalahan. Dia pasti datang dengan suatu tujuan. Lindong melihat tim Falcon ini. Gelombang latihan pencaksilat nasional memang membawa perubahan besar bagi bumi. Ia masih ingat saat pertama kali tiba di sini, tim penyergapan Falcon masih berupa daftar harimau. Tapi sekarang,
Level terendah sudah menjadi master dalam daftar naga, dan level keseluruhan telah meningkat lebih dari 1 level. Tidak apa-apa, aku hanya datang untuk melihat, kata Lindong. Lihat saja, ini adalah pusat militer penting Tiongkok. Bagaimana Anda bisa melihatnya saja? Cepat beritahu kami tujuan datang ke sini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Di Falcon, Lindong berpikir sejenak dan bertanya, apakah Anda kenal Kapten Zhou? Tentu saja, jika Anda ingin membuat perhitungan detail, saya harus tetap menjadi anggota Falcon sekarang, dan saya pernah berada di bawah komandonya. Siapa namamu? Saya panggil Lindong. Lindong. Beberapa anggota tim Falcon berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tampak terkejut, dan bertanya dalam diam, Tuan Lin. Ketika mereka sadar, Lindong tidak terlihat, hanya kata-kata penyemangat yang terngiang-ngiang di telinga mereka. Kalian sangat baik, kalian semua adalah elit Tiongkok. Teruslah bekerja keras, jalan masih panjang di depan, dan Tiongkok masih membutuhkan kalian untuk melindunginya di masa depan. Tuan Lin, gumam sang kapten, berkata pada dirinya sendiri, Tuan Lin benar-benar datang menemui kita secara langsung. Saya baru saja bertemu dengan Tuan Lin yang asli, bukankah ini mimpi? Tolong cubit saya. Benar-benar di sini, seluruh tim Falcon bersemangat. Ini adalah Tuan Lindong Lin, legenda sejati kelas dunia. Pernah menjadi anggota Falcons. Ini adalah sesuatu yang selalu dibanggakan oleh Falcon. Hingga hari ini, namanya terukir di daftar kehormatan bersejarah Falcons. Diingat oleh semua anggota Falcon, jangan khawatir, Tuan Lin, kami akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan harapan Anda. Semua anggota tim berteriak semangat ke langit pada saat yang bersamaan. Bisa bertemu Lindong dan menerima dorongan semangatnya jelas merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka dalam hidup ini. Itu cukup untuk mereka banggakan dan banggakan seumur hidup. Saat ini, Lindong sudah tiba di kamp rahasia Falcon. Dia menemukan tempat Zhou Zhenghua bekerja. Saya langsung masuk dan mengobrol dengan Zhou Zhenghua untuk beberapa patah kata. Saat ini, Zhou Zhenghua sudah menjadi orang kuat di puncak daftar dewa. Setelah meninggalkan Falcon, Lindong pergi ke grup operasi khusus Tiongkok untuk tur. Kemudian kami sampai di kediaman Song Simin. Saya mengobrol lama dengan Song Simin. Keesokan harinya, Lindong pergi ke sudut gelap. Ini sekarang menjadi bagian dari Tiongkok. Namun, raksasa dan Xiao Pojun masih bertanggung jawab di sini. Lagi pula, mereka dulunya mengikuti Lindong, dan tidak ada yang berani mengusir mereka. Pada saat ini, di lantai paling atas gedung 10 lantai di Kyoto, seorang wanita berusia 30-an, dengan tampilan yang bisa dikatakan mengubah hidup, sedang duduk di sofa sambil melihat informasi di tangannya. Ada seorang pria duduk di sebelahnya, berbicara dengannya. Dari waktu ke waktu, pria itu diam-diam melirik orang lain, tampak mabuk. Bangunan ini adalah markas besar sekte yang dulunya tersembunyi, Kunlun. Saat ini, semua sekte dan keluarga tersembunyi telah sepenuhnya bergabung dengan dunia dan menemukan wilayah mereka sendiri di dunia. Kunlun sekarang disebut grup Kunlun. Ia menjalankan bisnis jamu dan memiliki ratusan sekolah seni bela diri di seluruh Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa sekte tersembunyi dan keluarganya rukun. Tentu saja, kekuatan Kunlun tidaklah lemah sejak awal. Wajar saja kalau aku bisa bertahan sampai sekarang. Dan wanita yang menjungkir balikkan semua makhluk hidup ini tidak lain adalah Murong Qingge, murid asli Kunlun. Dia sekarang adalah manajer umum grup Kunlun, wanita kuat yang maha kuasa. Kendalikan arah kemajuan Kunlun. Murong Qingge sangat diperlukan untuk perkembangan Kunlun hingga skalanya saat ini. Pria tersebut adalah kakak ketiga Murong Qingge,
Dong Fang Ye, yang juga merupakan wakil manajer umum grup Kunlun. Setelah Dong Fang Ye selesai berbicara, Murong Qingge akhirnya berkata, "Oke, saya mengerti." Suaranya sepertinya memiliki semacam daya tarik. Itu membuat orang ingin berhenti mendengarkannya. Saat kekuatan menjadi semakin kuat, godaan Murong Qingge menjadi semakin kuat. Orang-orang di sekitarnya begitu terpesona sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Dia dan Huang Fu Xiu hanyalah dua ekstrim, seorang muda dan cantik yang memikat negara dan kota. Yang satu penuh godaan dan sangat mempesona. Grup Kunlun terletak di salah satu jalan komersial paling makmur di Kyoto. Saat ini di jalan komersial, seorang wanita muda cantik sedang berjalan-jalan. Dia adalah Bai Li Yanhong. Setelah menekan hasrat di tubuhnya, Bai Li Yanhong merasa tidak menarik sendirian, jadi dia pergi jalan-jalan. Saya tiba di sini setelah berbelanja selama beberapa hari. Lihatlah berbagai gaya pakaian wanita di jalanan komersial yang ramai. Bai Li Yanhong juga merasa santai. Tidak ada wanita yang tidak menyukai pakaian indah, tidak terkecuali dia. Dia juga membeli banyak hari ini, meskipun Bai Li Yanhong tidak memiliki koin Tiongkok. Tetapi jika dia menjual apapun yang diinginkannya, harganya akan sangat mahal. Berjalan di jalan yang sibuk, anehnya tidak ada yang bisa melihat dengan jelas penampilan Bai Li Yanhong, dan tidak ada yang memperhatikannya. Ini adalah sesuatu yang dia lakukan sendiri agar tidak menarik perhatian. Jika tidak, siapapun yang melihat suaminya pasti akan tertarik padanya. Lalu kenapa dia masih berbelanja seperti ini? Hah, Bai Li Yanhong tiba-tiba mencium bau dan hatinya kaget. Bagaimana bisa? Apakah ada bau seperti itu di sini? Sama sekali tidak masuk akal. Jika benar, maka planet kecil ini benar-benar akan jungkir balik. Bai Li Yanhong segera mengikuti bau itu, mencari sepanjang jalan, memasuki gedung grup Kunlun berlantai 10, lalu langsung menuju ke lantai paling atas. Setelah Murong Qingge menyuruh Dong Fang Ye pergi, dia melihat dokumen-dokumen itu sendirian di kantor manajer umum. Bai Li Yanhong tiba-tiba dan diam-diam muncul di kantor Murong Qingge. Dia tidak mengganggu Murong Qingge, tapi menatapnya dari samping. Semakin aku melihatnya, semakin aku terkejut. Sekarang dia pada dasarnya yakin. Wanita di depannya sebenarnya sama menawannya dengan dirinya. Planet kecil ini sangat mengejutkan Bai Li Yanhong. Pertama, dia bertemu Huang Fu Xiu, seseorang dengan perawakan khusus, dan kemudian dia bertemu Lindong, seorang mesum yang memiliki kekuatan mental sebelum dia memasuki alam abadi. Bai Li Yanhong tidak lagi tahu harus berkata apa. Kali ini saya benar-benar datang ke tempat yang tepat. Dua kualitas khusus, ini jelas merupakan keuntungan besar bagi sekte kaca berwarna. Murong Qingge sama sekali tidak menyadari kedatangan Bai Li Yanhong. Dengan levelnya, dia masih jauh. Ketika dia selesai membaca buku pegangan dan hendak menggantinya, dia menyadari bahwa ada orang tambahan di ruangan itu. Murong Qingge terkejut, dan bertanya dengan tenang, "Siapa kamu? Mengapa kamu muncul di sini?" Dia jelas bukan orang sederhana yang bisa muncul di kamarnya dengan tenang. Bai Li Yanhong tidak menjawab pertanyaan Murong Qingge, tetapi bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Murong Qingge." Setelah Murong Qingge selesai menjawab, dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangannya. Ini di luar kendalinya. Awalnya, dia tidak ingin menjawab pihak lain sama sekali. Tapi dia mau tidak mau menjawab sesuai permintaan pihak lain. Siapakah wanita cantik yang tiba-tiba muncul ini? Sebenarnya memiliki kekuatan sihir seperti itu. Bisakah dia membiarkan orang lain menjawab pertanyaan sesuai dengan idenya? Murong Qingge, nama yang luar biasa. Namaku Bai Li Yanhong. Kamu bisa memanggilku Sister Hong sekarang.
Adapun gelar selanjutnya, kita akan membicarakannya nanti. Bailey Yanhong berinisiatif mengulurkan tangannya setelah berbicara. Murong Qingge juga mengulurkan tangannya, dan mereka menjabatnya sebentar. Hong, saudari Hong, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Bukankah mudah untuk masuk ke sini? Tujuan datang ke sini tentu saja untuk menemukanmu, Bailey Yanhong menjawab sambil tersenyum. Mencariku? Mengapa kamu mencariku? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenalmu sebelumnya. Bukankah kami mengenalmu sekarang? Dan kita akan punya banyak waktu untuk bergaul masa depan. Saudari Hong, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Izinkan saya memberitahu Anda ini, kami adalah orang yang sama. Anda hanya bisa ikut dengan saya. Jika tidak, konsekuensi dari tinggal di sini adalah sengsara. Murong Qingge menggelengkan kepalanya, katanya dia masih belum mengerti. Bailey Yanhong tidak punya pilihan selain memberitahunya beberapa informasi dasar tentang tubuh menawan. Termasuk tidak berhubungan seks dengan laki-laki. Kalau tidak, itu akan menyedot pria itu hingga kering. Dan dia akan sepenuhnya melepaskan hasrat dalam tubuhnya, menjadi wanita yang kehilangan akal dan dikendalikan oleh hasrat. Bailey Yanhong telah memasang penghalang di kantor, dan tidak ada yang datang untuk mengganggu mereka. Segera Bailey Yanhong menyelesaikan semuanya, Murong Qingge tercengang. Apakah ada fisik yang aneh di dunia ini? Tidak bisa menyentuh pria. Bukankah itu berarti menjadi seorang janda, meski dia sangat enggan mempercayai apa yang dikatakan Bailey Yanhong. Namun dia menderita banyak gejala yang disebutkan Bailey Yanhong. Dia tidak bisa tidak mempercayainya. Apakah yang dikatakan Suster Hong benar? Murong Qingge bertanya dengan kaget. Tentu saja. Apakah saya perlu berbohong kepada Anda, dan saya memiliki fisik seperti ini? Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi normal? Apa yang Anda maksud dengan normal? Bisakah Anda menemukan seorang pria dengan senyuman? Kak Hong, berhentilah menggodaku. Aku hanya ingin menjadi orang normal. Adapun apakah aku bisa menemukan pria, itu tergantung apakah aku bisa bertemu orang yang tepat. Jika tidak bisa, aku lebih suka melajang untuk sementara waktu, sisa hidupku, daripada menerima apapun. Oke, lumayan, ia punya kepribadian, puji Bailey Yanhong. Ngomong-ngomong, saudari Hong, kamu baru saja mengatakan kamu ingin aku pergi bersamamu. Kamu mau pergi kemana? Tinggalkan planet ini, pergilah ke kampung halamanku. Itulah panggung untuk kamu tampil. Meskipun tubuh menawan membuat hidup kita sangat tidak nyaman, itu juga memberi kita bakat yang tiada taraf. Tinggalkan planet ini. Apakah wanita cantik di hadapanku ini bukan dari bumi? Bagaimana ini bisa terjadi, Hong? Saudari Hong, kamu bukan dari bumi? Tanya Murong Qingge dengan mata terbelalak. Tidak, saya berasal dari peradaban maju yang makmur. Tetapi planet kecil yang hidup di bumi sangat mengejutkan saya. Kadang-kadang saya benar-benar ingin meledakkan bumi untuk melihat apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam inti bumi. Itu telah menciptakan sebuah planet dengan orang-orang luar biasa, desah Bailey Yanhong. Meledakkan bumi, apa yang harus aku lakukan? Pikiran Murong Qingge agak bingung untuk beberapa saat. Bumi telah mengalami 2 bencana kematian. Apalagi kedua bencana fatal tersebut disebabkan oleh alien. Jadi setiap orang mempunyai kesan buruk terhadap alien. Sekarang dia benar-benar bertemu dengan alien yang ingin menghancurkan bumi. Jika dia benar-benar berhasil, bagaimana dengan manusia di bumi? Murong Qingge hanya ingin menyebarkan berita tersebut. Sekarang hanya Lindong yang bisa menyelamatkan bumi. Namun menghadapi wanita cantik ini, dia tahu dia tidak punya peluang. Bailey Yanhong merasa bahwa Murong Qingge berada dalam kondisi yang sangat gugup.
Dia bertanya dengan agak lucu, "Ada apa dengan saudari Kingge? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku akan meledakkan bumi?" "Bukan, aku hanya bercanda. Dibandingkan dengan yang lain, kalian bertiga lebih berharga bagiku." Bersambung.